Di penghujung bulan Februari 2024, Vivo balik lagi nih ngebawa gebrakan terbarunya melalui si paling singset dan rupawan Vivo V30 Pro. Hadir dengan tampilan yang lebih familiar namun tetap memukau. Tapi apa cuma tampilannya aja nih yang menggoda atau dia nawarin sesuatu yang beda dengan fisiknya yang sangat ramping ini? Yuk let's find out. The beauty of Indonesia. Desain Vivo V30 Pro patut dapat pujian nih. The real design highlight ada di pilihan warnanya yang super stunning dalam line up terbaru V series ini. Salah satu warna yang paling ditunggu-tunggu yaitu hijau khatulistiwa yang mencerminkan pesona alam Indonesia yang indah dan asri. Dengan color changing fluoride AG glass juga memungkinkan perubahan warna dari lush green ke blue color ketika terkena UV light. Ada juga sih warna lain yang gak kalah menarik kayak putih puspa dan hitam vulkanik. Kamera BAM di sini juga kelihatan nyentrik dengan rounded corners. Dan uniknya ada the all new Aurora Light dengan rounded rectangle shape yang lebih fresh dan visually appealing. All in all, profile yang slim, minimalis estetik and supple yet elegant design ngebuat Vivo V30 Pro jadi stand out di kalangan sebayanya. Sebenarnya masih jadi perdebatan sengit sih soal desain smartphone mana yang lebih ergonomis. Ada yang demen model curve dan gak sedikit pula pendukung model flat. Vivo V30 Pro jelas di kubu curve. Tapi ada satu aspek nih yang jadi groundbreaking di sini, yaitu bobotnya. Kamu tahu gak sih, bahkan sebelum aku pegang nih, aku udah bisa ngebayangin betapa ringannya Vivo V30 Pro ini. Suatu hal yang kayaknya gak bakal ditemuin lagi ya, bahkan di kalangan smartphone premium, mengingat baterainya sendiri 5000 mAh. Dari segi ergonomis, Vivo V30 Pro aku rasa udah unggul di kelasnya. Meskipun memiliki layar besar 6,78 inch dan 5000 mAh baterai, beratnya cuma 188 gram dan ketebalannya cuma 7,45 mm, menjadikannya the slimmest 5000 mAh smartphones. Udah pasti kalau desainnya ringan gini ya kalau dipegang juga nyaman lah ya. Layar 6,78 inch 1.5K ultra clear AMOLED display with 3D curved screen yang besar, nawarin resolusi 2800 x 1260 pixel ngebuat smartphone ini jadi yang paling top di kelasnya. Diikutin dengan 120Hz refresh rate yang jelas ngasih visual experience yang jernih dan seamlessly smooth. Bikin konten apapun yang ditonton serasa lebih hidup aja gitu. Ditenagi prosesor MediaTek Dimensity 8200 dengan sistem fabrikasi 4 nanometer dan dibekali total 12GB plus 12GB extended RAM plus storage-nya yang jumbo 512GB, Vivo V30 Pro juga jelas nawarin performa yang excellent dan impressive. Diajak nge-game dengan grafis tinggi atau multitasking dengan berbagai aplikasi, pokoknya semua bisa diembat lah sama smartphone ini tanpa lag. Apalagi ada ultra large smart cooling system yang bisa jaga suhu smartphone ini tetap optimal. 5000 mAh baterainya juga jadi rekor baru nih di V series dan menjadikannya smartphone yang paling ringan dan paling tipis dengan baterai 5000 mAh. Berkat adanya Blue Fold technology, baterainya 12% lebih ramping dibandingin HP 5000 mAh lain pada umumnya dan udah support 80 watt flash charge nih. Jadi nge-charge dari 0 sampai 100% cuma butuh 48 menit aja. Smartphone ini juga nawarin fitur tambahan, termasuk perlindungan IP54 dust and water resistance, serta chip NFC multifunctions buat ningkatin konektivitas. Beroperasi pada platform Android 14 dengan Vantage OS 14, Vivo V30 Pro juga ngasih experience yang mulus dan user-friendly nih. Highlight utama dari Vivo V30 Pro tentu ada di sistem kamera termutakhirnya. Untuk pertama kalinya, line up V series berkolaborasi dengan Zeiss melalui Zeiss Triple Main Camera dan Zeiss Style Portrait. Tersertifikasi dengan standar Zeiss Optics, Zeiss Triple Main Camera jelas mastiin hasil jepretannya juga berkualitas flagship dan ngasih premium photography experience. Konfigurasinya sendiri terdiri dari 50MP portrait camera, 50MP super wide angle camera, dan 50MP VCS True Color Main Camera with OIS. Susunan 3 kamera ini memposisikan Vivo V30 Pro secara unik di segmen smartphone sub flagship. Nih, aku kasih intip hasil jepretannya. Gimana? Coba kamu nilai sendiri deh, dari 1 sampai 10 kamu kasih skor berapa nih? Hasil gambarnya cenderung terasa hidup, tajam, minim distortion, dan punya tingkat clarity dan akurasi warna yang jempolan. Jujur, alasan lain yang bikin aku betah dan makin lope-lope sama Vivo V30 Pro itu karena adanya Zeiss Style Portrait-nya, termasuk biotar, sonar, planar, distagon, cinematic, and cineflare, yang bisa bikin ambience foto tuh kelihatan makin stunning dan ideal buat close-up fotografi berkat smooth bokehnya.
Salah satu fitur yang menonjol di sini tuh adanya All New Aura Light Portrait yang punya peningkatan signifikan dibandingin smartphone seri V sebelumnya. Dari bentuknya aja udah kelihatan jelas ya perbedaannya. Sebelumnya berbentuk lingkaran dan di sini menjadi kotak. Salah satu improvementnya adanya distance control yang bisa adjust tingkat keterangan sesuai dengan subjek. Kalau subjeknya jauh, cahayanya bakal makin terang. Tapi sebaliknya, kalau subjeknya deket ya cahayanya makin soft. Makin canggih lah ya. As you can see dari contoh foto dengan Aura Light Portrait with Smart Lighting Control berikut. Fitur ini bisa ngurangin facial blurring, shadows, bahkan lighting yang gak merata. Kamera selfie-nya juga jadi fitur menonjol dari Vivo V30 Pro yang memiliki 50 megapiksel AF group photo. Ini sih pas banget buat selfie group photo karena udah pasti gak ada seorang pun yang bakal miss. Honestly speaking, Vivo V30 Pro kurasa udah jadi salah satu kandidat yang paling menggoda nih di pasar smartphone saat ini. Dengan kombinasi desain yang elegan, spesifikasi yang canggih, dan fitur yang top notch di kelasnya, seakan udah ngeset standar baru yang cukup sulit dilawan para pesaingnya. Dengan begitu banyaknya keunggulan yang ditawarin, Vivo V30 Pro worth banget sih buat dipertimbangin buat kamu-kamu yang emang lagi nyari pendamping hidup di awal tahun.